Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan topik jaringan syaraf tiruan klasifikasi tulisan menggunakan neural network. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Husnul Aziza, Muhammad Wafi Mulya Fikri, Tri Kurnia Mansi, Fadel Muhammad, dan Pascal Kurnia P. Neural network Artificial Neural Network atau ANN atau sering disebut jaringan syaraf tiruan yang disingkat dengan JST adalah suatu model matematik atau komputasi untuk mensimulasikan struktur dan fungsi dari jaringan syaraf dalam otak. Di sini terdapat jaringan syaraf biologis, yaitu terdapat dendrit sebagai inputan kalau di JST, terus ada akson sebagai outputnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Wafi. Oke, baiklah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa JST atau neural network itu didefinisikan kurang lebih sebagai sistem komputasi yang didasarkan pada pemodelan saraf biologis atau sering disebut juga sebagai neuron melalui pendekatan dari sifat-sifat komputasi biologis atau disebut juga biological computation. Nah, JST atau NN ini bisa dibayangkan berupa jaringan dengan elemen pengolah sederhana yang saling terhubung. Jadi semuanya itu saling terhubung antar neuron, dendrit, dan sebagainya macamnya. Nah, elemen pengolah berinteraksi melalui sambungan yang variabel disebut bobot dan bila diatur secara tepat dapat menghasilkan sifat yang diinginkan. Nah, lanjut di sini ada gambar dari model sebuah neuron. Nah, bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri terdapat X1, X2, X3 dan seterusnya itu sebagai masukan, dan di situ juga terdapat W1, W2 dan W seterusnya itu sebagai bobot hubungan masuk ke sigma, itu dia nanti akan mengolah atau menjumlahkan, lalu masuk ke F titik, itu adalah fungsi aktivasi ataupun elemen pemproses. Nah, di bawahnya itu ada theta atau sebagai bias, dan lanjut itu akan menghasilkan sinyal keluaran yang disebut juga sebagai Y. Nah, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan F buka kurung sigma I sama dengan 1 sampai N WI XI kurang theta tutup kurung. Nah, di mana dengan XI-nya adalah sinyal masukan, WI adalah bobot hubungan, theta adalah bias, F titik adalah merupakan fungsi aktivasi, dan Y adalah sinyal keluaran. Nah, lanjut di sini adalah struktur pengenalan pola itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah input transducer. Input itu bisa berupa kamera, video, image digitalizer, scanner, maupun mikrofon. Yang kedua adalah preprosesor. Nah, preprosesor ini melakukan pemrosesan tambahan biaya sinyal, mengikut sertakan fungsi-fungsi seperti penguatan atau amplifikasi. Lanjut ada spatial filtering, analisis spektrum, dan konversi analog ke digital. Yang lanjut yang ketiga adalah feature extractor. Nah, ekstraktor ini adalah disebut juga sebagai diskriminator, melakukan fungsi-fungsi untuk ekstraksi fitur yang digunakan untuk matching. Nah, selanjutnya adalah respon selektor. Nah, di respon selektor ini merupakan algoritma yang digunakan untuk memilih pola-pola yang telah disimpan dan dibandingkan mana yang paling cocok dengan inputan yang kita berikan. Lanjut yang kelima adalah output system. Output system ini merupakan keluaran sistem pengenalan pola yang dapat berupa speaker, video, terminal komputer, ataupun sebagainya. Nah, lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya Fadel. Selanjutnya ada arsitektur jaringan syaraf. Suatu jaringan syaraf tiruan terdiri dari sejumlah pemroses yang saling terhubung yang disebut dengan neuron. Neuron ini analog dengan neuron biologi pada otak. Neuron-neuron yang dihubungkan dengan sinyal-sinyal yang diberi bobot yang mengalir dari neuron yang satu ke neuron yang lain. Tiap-tiap neuron menerima sejumlah sinyal input lewat jalur koneksinya, namun neuron ini hanya mempunyai satu sinyal output. Sinyal output ditransmisikan lewat koneksi keluar dari neuron. Koneksi keluar kemudian terbagi menjadi beberapa cabang yang mentransmisikan sinyal yang sama. Contohnya pada gambar di samping bisa kita lihat contoh dari arsitektur jaringan syaraf. Selanjutnya ada backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dari biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Algoritma ini menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya dalam arah mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi.
yang didiferensiasikan seperti fungsi sigmoid, fungsi tansik, ataupun fungsi Prulin. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh arsitektur backpropagation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pascal. Baik, yang selanjutnya pengolahan citra, di mana pengolahan citra merupakan bentuk pemrosesan informasi di mana inputnya berupa suatu citra seperti foto atau frame video, di mana operasi-operasi pada pengolahan citra diantaranya transformasi geometris, perbaikan warna seperti tingkat, kombinasi dua atau lebih citra, segmentasi, perbaikan citra pada citra dengan teknik konvolusi. Pengolahan citra digital memungkinkan penggunaan algoritma pengolahan citra yang kompleks tampak tidak mengirim secara analog. Pada khususnya pengolahan citra digital merupakan teknologi praktis yang digunakan untuk klarifikasi, ekstraksi truth, pengenalan pola, dan proyeksi. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data dari tulisan tangan telah dikumpulkan yaitu C, S, V, dan Z. Udah itu aja. Selanjutnya adalah proses simulasi lab yang akan dijelaskan oleh Rikun. Oke, baik, saya akan melanjutkan tentang simulasi MATLAB, di mana yang kita tahu kalau di sini kami menggunakan metode neural network yang di mana di sini kami memiliki beberapa input seperti C, S, Z, dan V, di mana input-input tersebut nanti akan diidentifikasi oleh sistem neural network ini dan akan dinilai atau akan disimpulkan atau itu apakah itu huruf yang keluar, misal C akan keluar C. Seperti itu. Mungkin akan saya share screen dulu mengenai simulasinya, kita akan bahas sedikit. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 3 bagian utama dari simulasi ini, yang dimana simulasi ini seperti yang kita ketahui akan memunculkan atau akan mengidentifikasi gambar huruf yang akan kita tampilkan. Untuk image foldernya sendiri dengan folder bernama latih dengan tipe gambar itu kami memakai .bpf, dimana untuk pembacaan gambar sendiri itu ada beberapa proses di dalam neural networknya. Jadi si gambar tersebut akan diubah menjadi hitam dan putih dengan kode IM to BW, dimana IM ini adalah image to black and white, yang dimana selanjutnya akan di in complement atau akan diputar balikan, dimana putih menjadi hitam dan hitam menjadi putih, dan mulai mengisi bagian-bagian kosong dengan sintak atau dengan kode I'm fill M holes. Dan untuk parameter-parameter yang digunakan sendiri mungkin ada area, ada perimeter, ada metrik, dan ada eccentricity. Nah, untuk GUI-nya sendiri atau neural network yang kami gunakan itu hampir sama, akan tetapi di sini ada beberapa codingan yang memang untuk terkhusus untuk GUI, mana yang pertama ada GUI singleton, ada GUI step, dimana ini akan menginisialisasikan nama-nama atau apa-apa saja yang akan tampil di GUI kita masing-masing. Mungkin untuk penjelasan singkat mengenai programnya seperti itu, dan tadi sudah dicontohkan beberapa hasil yang telah disampaikan dan telah di-running juga. Sekian dari kami, mungkin bisa dikembalikan ke Husnul yang tadi membuka. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.